Pada video kali ini kita akan belajar tentang makna konotasi dan makna denotasi. Langsung saja, yang pertama yang akan kita pelajari adalah makna denotasi. Apa itu makna denotasi? Makna denotasi merupakan makna sebenarnya dari suatu kata. Contohnya, hujan disertai angin semalam menumbangkan pohon. Nah, coba kalian perhatikan kata yang diberi warna merah, yaitu kata menumbangkan. Di dalam makna denotasi, arti kata menumbangkan yaitu membuat tumbang atau roboh sebuah pohon. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar ini. Contoh yang kedua, pedagang daging sapi itu membanting tulang ke lantai. Coba kalian perhatikan kata yang diberi warna merah, yaitu membanting tulang. Makna denotasi dari membanting tulang itu artinya adalah menjatuhkan dengan keras. Nah, bisa kalian lihat ilustrasinya pada gambar ini, yaitu gambar orang membanting tulang. Nah, setelah kita belajar tentang makna denotasi, kita akan mempelajari tentang makna konotasi. Makna konotasi itu merupakan makna yang tidak sebenarnya atau makna kiasan. Contohnya, coba kalian perhatikan. Manchester City berhasil menumbangkan Liverpool dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris. Coba kalian perhatikan kata yang diberi warna merah, yaitu kata menumbangkan. Dalam makna konotasi, menumbangkan itu memiliki arti mengalahkan. Coba kalian lihat. Nah, biasanya makna konotasi menumbangkan itu ada di dalam sebuah pertandingan. Contoh yang kedua, setiap orang tua pasti selalu membanting tulang demi keluarganya. Berbeda dengan makna membanting tulang dalam denotasi, makna konotasi dari membanting tulang adalah bekerja dengan keras. Ya, perhatikan coba pada ilustrasi gambar tersebut, itu adalah gambar orang yang sedang bekerja keras. Nah, jadi dapat disimpulkan denotasi itu merupakan makna sebenarnya dari suatu kata. Kebalikan dari denotasi adalah makna konotasi, yaitu makna yang tidak sesuai atau tidak sebenarnya, atau makna kiasan, atau biasa kita sebut makna perumpamaan. Nah, coba perhatikan tabel yang ada pada layar ini. Nah, di sini kita akan coba membedakan. Nah, walaupun tadi sudah ada contohnya ya. Nah, di sini ada dua contoh kata, yaitu menumbangkan dan juga membanting tulang. Makna denotasi dari menumbangkan adalah tumbang atau roboh. Seperti tadi contohnya adalah pohon yang tumbang atau pohon yang roboh. Namun dalam makna konotasi, makna menumbangkan artinya adalah mengalahkan. Yang kedua adalah membanting tulang. Artinya kalau dalam denotasi adalah menjatuhkan dengan keras. Dalam makna konotasi, membanting tulang itu artinya bekerja keras. Huruf kapital itu, huruf besar itu di bagian yang mana saja?
Langsung saja ya. Yang pertama, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama pada awal kalimat. Kita coba di contohnya ya. Ini ada 5 kalimat. Yang pertama, banyak permainan yang dimainkan Beni. Huruf B pada awal kalimat pada kata banyak itu menggunakan huruf besar. Nah, kemudian yang kedua, kemarin ayah pergi ke toko buku. Huruf K dari kata kemarin menggunakan huruf besar karena merupakan awal kalimat. Yang ketiga, Udin dan Mutiara bermain bersama. Kata Udin, huruf U-nya menggunakan huruf kapital atau huruf besar karena merupakan awal kalimat. Berikutnya, anak-anak belajar di rumah. Huruf A dari kata anak menggunakan huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Kalimat berikutnya, saya selalu mengerjakan tugas PJJ tepat waktu. Huruf S pada kata saya menggunakan huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Jadi, yang diberi tinta warna merah karena merupakan awal kalimat menggunakan huruf kapital. Nah, untuk apa lagi ya huruf kapital itu? Oke. Huruf kapital itu digunakan untuk menuliskan nama orang. Kalian tentu punya nama ya, punya nama masing-masing. Biasakan kalau menuliskan nama saya menggunakan huruf kapital. Awalnya huruf kapital. Kita coba ke contoh. Banyak permainan yang dimainkan Beni. Beni merupakan nama orang, jadi huruf B-nya menggunakan huruf kapital. Kemarin Siti pergi ke toko buku. Siti merupakan nama orang, jadi menggunakan huruf kapital untuk huruf S-nya. Udin dan Mutiara bermain bersama. Huruf U pada kata Udin menggunakan huruf kapital karena Udin merupakan nama orang. Kemudian huruf R pada kata Mutiara juga menggunakan huruf kapital karena merupakan nama orang. Edo meminta maaf kepada Dayu. Huruf E pada kata Edo menggunakan huruf kapital karena merupakan nama orang. Dan huruf D pada kata Dayu menggunakan huruf kapital karena merupakan nama orang. Kami menengok Tiur yang sedang sakit. Tiur untuk huruf T-nya menggunakan huruf kapital karena merupakan nama orang. Sudah paham ya? Kita coba yang lain. Huruf kapital itu digunakan untuk menuliskan nama hari. Kalian tentu tahu ya, nama hari ada 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kita langsung ke contohnya. Pada hari Minggu, Beni pergi ke taman. Huruf R pada kata Minggu menggunakan huruf kapital karena merupakan nama hari. Siti pergi ke toko buku pada hari Sabtu. Huruf S pada kata Sabtu menggunakan huruf kapital karena merupakan nama hari. Hari Minggu, Udin dan Mutiara bermain perahu kertas. Huruf M pada kata Minggu menggunakan huruf kapital. Setiap hari Senin, siswa mengadakan upacara bendera. Huruf S pada kata Senin menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir,
Hari Senin, anak kelas 1 diimunisasi. Huruf S pada kata Senin menggunakan huruf kapital. Sudah paham belum? Huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama tempat, misalnya kota, desa, pulau, sungai, gunung, dan lain sebagainya ya. Masih banyak lagi. Kita coba langsung ke contohnya. Pada hari Minggu, Beni pergi ke Jakarta. Lihat yang menggunakan tinta merah. Jakarta merupakan nama kota. Jadi, huruf J-nya menggunakan huruf kapital. Siti pergi ke Surabaya bersama ayahnya. Huruf S pada kata Surabaya menggunakan huruf kapital karena merupakan nama tempat, nama kota. Mutiara mendaki Gunung Ciremai. Huruf G dan huruf C menggunakan huruf kapital karena merupakan nama tempat, nama gunung. Miss Erna bertugas di Cibunut setiap hari Kamis. Nah, huruf C pada kata Cibunut menggunakan huruf kapital karena merupakan nama tempat, nama sebuah desa. Kami tinggal di Provinsi Jawa Barat. Huruf P, huruf J, dan huruf B menggunakan huruf kapital karena merupakan nama tempat, nama sebuah provinsi. Kali ini kita akan fokus belajar mengenai unsur-unsur kalimat. Adik-adik, unsur-unsur kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Sedangkan predikat dapat diartikan sebagai menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Kemudian objek. Objek adalah menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, sedangkan keterangan menunjukkan tujuan, cara, keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan suasana, atau sebab akibat. Adik-adik, berikut ini merupakan contoh kalimat yang terdapat unsur-unsur kalimat dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh yang pertama, ada kalimat Adik belajar bahasa Indonesia di kamar. Adik adalah sebagai subjek, belajar adalah predikat, bahasa Indonesia sebagai objek, di kamar sebagai keterangan tempat. Adik dikatakan sebagai subjek karena adik yang melakukan sebuah pekerjaan, yaitu belajar. Belajar adalah sebuah kata kerja atau hal yang dilakukan adik, sehingga belajar kita sebut sebagai predikat. Kemudian bahasa Indonesia sebagai sasaran yang dipelajari adik, sehingga bahasa Indonesia kita sebut sebagai objek. Kemudian pada kalimat ini terdapat keterangan tempat, yaitu di kamar, sehingga kata di kamar kita sebut sebagai keterangan tempat. Contoh yang kedua adalah kakak menyiram bunga di pagi hari. Kakak kita sebut sebagai subjek karena kakak yang melakukan kegiatan menyiram. Menyiram adalah sebuah kata kerja, sehingga menyiram kita sebut sebagai predikat. Kemudian sasaran dari yang disiram kakak adalah bunga. Bunga adalah sebagai sasaran dari kakak. Kemudian bunga kita sebut sebagai objek. Pada kalimat ini terdapat keterangan waktu, yaitu di pagi hari, sehingga kalimat di pagi hari kita sebut sebagai keterangan waktu. Kemudian contoh yang terakhir, adik membereskan kamar dengan gembira. Adik kita sebut sebagai subjek karena apa?
Adik adalah yang melakukan pekerjaan membereskan. Kemudian membereskan kita sebut predikat, karena membereskan adalah sebuah kata kerja. Yang dibereskan adalah kamar. Kamar adalah sebuah sasaran sehingga kita sebut sebagai objek. Dengan gembira ini adalah keterangan suasana bahwa adik sedang membereskan kamar dengan gembira, maka dengan gembira kita sebut sebagai keterangan suasana. Jadi, ini adalah contoh-contoh kalimat yang terdapat unsur-unsur kalimat dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sekarang saatnya kita berlatih.